Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau share 5 benda yang sebaiknya langsung dibeli setelah kita membeli sebuah road bike. Oke, kita mulai aja dari yang paling basic atau yang paling penting dibeli sampai yang paling akhir, yaitu kelengkapan yang ya boleh dibeli, boleh enggak gitu ya. Oh iya, tentunya benda-benda yang saya sebutkan di sini adalah opini pribadi berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Jadi benda-benda yang saya share di sini sudah saya pakai cukup lama dan saya sendiri merasa benda ini dibutuhkan banget. Tapi tentunya ini saya. Bisa aja teman-teman tidak pakai benda-benda ini dan baik-baik saja bersepedanya, gitu kan? Lampu keamanan. Lampu keamanan ini saya sebut pertama kali karena ini soal keamanan. Karena kalau saya sih bersepeda itu idealnya keluar dari pagi. Sebelum jam 6 pagi itu saya udah keluar saat jalanan masih gelap gitu. Jadi minimal pakai satu lampu yang kita pasang di belakang, tepatnya di seat post. Lampu keamanan ini umumnya berwarna merah dan bisa kedip-kedip yang bisa diatur. Tujuannya bukan untuk menerangi jalan, tapi cuman supaya mobil atau motor atau pemakai kendaraan lainnya gitu ya, itu bisa melihat kita bersepeda. Jadi bisa lebih aman lah gitu. Kalau kita sering training sore atau keluar malam, itu ada baiknya juga selain lampu belakang dilengkapi juga dengan lampu depan supaya menerangi jalan. Yang kedua adalah pompa. Setiap kali mau riding, sebaiknya kita pompa dulu ban depan dan belakang. Tekanannya ya sekitar 100-120, bergantung pada preference masing-masing. Speedometer atau yang disebut juga dengan cyclocomputer punya fungsi basic untuk menghitung kecepatan kita saat bersepeda. Ada yang pakai speed sensor di roda belakang dan ada juga yang menghitung speed dengan connect ke GPS. Sebagian dari fungsi ini juga ada pada smartphone atau smartwatch. Tapi display di cyclocomputer itu lebih besar dan lebih detail, jadi memberikan informasi yang dibutuhkan saat kita berkendara. Sehingga kita bisa langsung melakukan koreksi, memperbaiki diri saat goesan. Misalnya nih, kita lagi goesan, cadence kita misalnya kurang dari 80, terus kita mau revisi gitu ya, kita mau langsung melakukan koreksi ya, tinggal genjot lebih cepat aja saat itu juga gitu. Kemudian sebaiknya cyclocomputer tersebut bisa dikonek ke aplikasi pencatat seperti Strava atau Garmin Connect atau lain-lainnya, sehingga kita bisa mempelajari progres kita bersepeda gitu ya. Kita bisa melihat rekaman, jarak, average speed, average cadence, elevation gain, dan informasi lainnya. Kita juga bisa melihat rekor teman-teman riding kita yang bisa memacu semangat kita berolahraga. Outerwear yang benar. Misalnya mulai dari bawah ke atas gitu ya. Ini ada sepatu, bib jersey, helm, glove, goggle, dan banyak-banyak lainnya. Harganya juga bervariasi, ini tergantung preferensi masing-masing aja gitu. Ada yang mesti riding dengan budget sekian, ya katakanlah 2 jutaan, saya nggak bisa riding kalau nggak pakai Rafa gitu ya. Ya terserah gitu ya. Ada juga yang ngapain sih mahal-mahal, saya mau riding dengan baju olahraga aja, baju lari aja. Ya lagi-lagi ini balik lagi ke preferensi masing-masing gitu ya. Ada yang bibnya mau pakai ya yang seperti baju gulet gitu ya. Tapi ada juga yang suka pakai celana pendek aja gitu karena lebih gampang untuk pipis. Ya terserah, lagi-lagi terserah. Tapi bagi saya, temukanlah outerwear yang benar, yang enak dipakai, yang nyaman menurut kebiasaan Anda, menurut preferensi Anda gitu. Kalau udah ketemu, ya ini akan membantu sekali berkendara. Nggak ada pilihan yang saya
pikir ini benar atau salah gitu ya, saya rekomendasi benar atau salah, temukanlah aja style preferensi berouterwear yang benar menurut Anda masing-masing. Mau klasik, mau resi, brand ini, brand itu, fittingnya itu terserah pada masing-masing Anda lah gitu. Yang kelima adalah pedal cleat, yaitu pedal di mana kita bisa menempelkan sepatu kita ke pedal sehingga memberikan pedaling efisiensi itu yang maksimal lah gitu. Power yang kita generate, yang capek-capek kita generate itu bisa lebih maksimum seluruhnya masuk ke sepeda. Jadi berkendara lebih efisien, kita bisa lebih kuat, staminanya lebih baik, powernya juga lebih maksimal gitu ya. Posisi kaki juga lebih tertib, lebih lurus sehingga dapat meminimalkan cedera. Tapi kerugiannya tentunya ribet, orang bisa jatuh. Ya saya lihat sih hampir semua orang, ya termasuk saya juga, itu ya pernah jatuh sebetulnya pakai pedal cleat ini. Ada yang bisa dibilang ya jatuh bego, lupa lepas cleat atau lepas cleatnya salah miringnya, lepas kaki kiri jatuhnya ke kanan gitu ya. Itu ada aja sih yang kayak begitu gitu. Ya ini bagian dari journey bersepeda lah. Hati-hati aja gitu. Oke, selain benda 5 tadi itu, ada lagi benda yang saya rekomen, tapi ini sebenarnya tidak harus amat gitu ya. Yaitu adalah trainer. Kalau bisa adalah smart trainer gitu. Karena ini di saya sendiri ini berguna banget. Ini saya kalau dilihat rekaman berkendara itu akhirnya lebih banyak di smart trainer daripada bersepeda. Karena kalau kita bersepeda di luar gitu ya, itu ada kendala cuaca, kendala jam, kendala waktu, kendala ya macam-macam lah gitu. Tapi karena smart trainer ini perlu budget tambahan yang tidak sedikit gitu ya, saya masukkan ini ke nomor 6 lah, alias kalau kita sudah mulai merasakan manfaat bersepeda ya boleh dibelilah gitu. Ini yang terakhir aja lah gitu, dibeli si smart trainer ini. Tapi ini benda ini sangat-sangat berguna dan saya rekomendasi banget lah gitu. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di channel ini pada posting video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik pada lonceng.